Halo teman-teman, balik lagi di Public Podcast Masalah-masalah Masalah-masalah Publik. Nah, kali ini kita akan membahas tentang keuangan lagi dan keuangan lagi nih, keuangan Betul publik. banget. Nah, kita kali ini kedatangan kedua narasumber kita yang luar biasa dan hebat banget pada hari ini. Oke, silakan mungkin boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo, aku Ismaya Gisela, Administrasi Publik semester 3. Panggilannya siapa tuh? Maya. Maya, oke. Satunya. Halo, aku Alida Malia Zuhdi dari Prodi Administrasi Publik semester 3. Oke, Sekelas panggilannya. kita. Oh, sekelas ya. Oh, ini berarti udah suka ngomongin ini, jangan-jangan topiknya ini udah didiskusiin. Sebenarnya minggu-minggu akhir ini kita lagi bahas ini sih. Jadi Oh, udah gitu. coba memperdalam gitu ya. Cuman ya cobalah kita kulik sama-sama gitu. Oke, ngomongin membahas sebenarnya pada episode kali ini mau ngebahas apa sih kalian berdua ini? Oke, jadi tuh kita kan bakal ngebahas tentang keuangan publik ya. Tapi kita di sini bakal ngebawa berita-beritanya dulu nih. Mungkin boleh nih dari Kak Lida. Oke, Kita akan boleh. bawain beberapa Dengerin berita. dulu nih berita-beritanya. Betul. Jadi kemarin tuh kita sudah mencari berita kan, dan kita menemukan berita yang menarik nih. Jadi pemerintah Provinsi Banten itu pada tahun 2025 memastikan bahwa bantuan keuangan untuk pemerintah daerah itu akan dihapus. Karena apa? Karena nanti di 2025 akan ada kewenangan pengelolaan hasil pemungutan pajak atas 3 jenis pajak, yaitu pajak PKB, BBNKB, dan pajak MBLB yang kini berada di kabupaten dan kota. Itu disebutkan oleh Kepala BPKAD Ibu Rina Dewianti. Nah, tapi nih di sisi lain kan tadi katanya bantuan keuangan tuh mau dihapuskan ya. Iya. Cuman DPRD Provinsi Banten itu tuh bilang kalau bantuan keuangan ini tuh sebenarnya masih diperlukan untuk kabupaten dan kota. Mengingat itu kan untuk keberlanjutan pembangunan gitu ya, untuk Betul sekali, infrastruktur. betul sekali. Nah, kalau kita ngelihat dari anggaran tahun 2024 tentang bantuan keuangan ini, Kabupaten Serang itu tuh dapat bantuan keuangan sebesar 25 miliar. Besar kan? Nah, terus Kabupaten Pandeglang itu dapat 20 miliar. Nah, untuk Kota Serang itu dapat masing-masing 16 miliar sama kayak Kabupaten Pandeglang. Nah, sisanya kayak Kota Tangerang, Tangerang Selatan, terus Kabupaten Tangerang sama Cilegon itu masing-masing dapat bantuan keuangan sebesar 5,75 miliar. Ini kan cukup besar ya. Terus kalau dihapuskan bakal gimana nih ke Jadi depannya? bantuan-bantuan ini yang totalnya segini tuh ini yang pengen dihapuskan gitu. Betul. Nah, terus ada berita lagi nih. Apa tuh Kak Lida? Masih ada lagi? Masih dong. Nah, jadi sejalan dengan hal tersebut, jadi pemerintah Kota Serang itu mengatakan bahwa mereka tuh terpaksa akan memangkas program-program dari pemerintah jika bantuan keuangan itu memang jadi dihapuskan pada tahun 2025. Nah, Bapak Redi selaku Kepala Bidang Anggaran BPKAD juga menyebutkan bahwa bantuan keuangan dari Pemprov itu selama ini masuk dicatat dalam pendapatan Kota Serang. Dan menurutnya, jika bantuan keuangan itu dihentikan, nantinya itu akan berpengaruh terhadap belanja daerah, terutama pada program pembangunan. Betul. Nah, kalau kita ngelihat dari perspektif DPRD Kota Serangnya sendiri, nah itu tuh mereka meminta untuk pemerintah provinsi itu tidak menghapus bantuan keuangan tersebut. Terus ada nih wakil ketua DPRD Kota Serang, beliau tuh mengatakan bahwasannya kalau bantuan keuangan itu seharusnya memang diberikan kepada kepentingan masyarakat yang sifatnya wajib gitu kan, kayak pembangunan infrastruktur, terus pelayanan publik yang kayak pendidikan, kesehatan, dan program-program yang emang diprioritaskan gitu. Nah, sebenarnya di Kota Serang ini juga banyak PR nih yang belum terselesaikan secara tuntas, seperti ada penerangan jalan umum yang masih kurang banget lah, lalu ada gedung sekolah yang masih banyak yang rusak, hingga kuota penerimaan bantuan iuran yang sebenarnya terus bertambah tetapi belum bisa tercover secara merata. Nah, Bapak Hasan Basri juga berpendapat bahwa apabila bantuan keuangan ini benar-benar dihapus oleh Pemprov Banten, ini akan berdampak juga pada perkembangan ibu kota Provinsi Banten. Nah, jadi tuh bantuan keuangan ini dihapus kenapa? Karena tahun depan ada pajak baru yang namanya itu Opsen. Dan tahu nggak bakal diterapin mulai kapan? Mulai kapan tuh?
mulai 5 Januari 2025. Itu awal tahun banget ya kayaknya. Udah di ya. depan mata banget gak sih? Ya kan? Nah, tapi nih ada berita lain gitu kan. Kalau ini kan tadi option ini tuh menyangkut PKB, BBNKB sama MBLB. Tapi ada berita lain kalau ternyata Banten itu tuh terjadi penunggakan pajak pajak kendaraan bermotor gitu. Nah, Bukan pajak ya. jadi kayak gimana nih? Kan kalau misalkan option ini bakal diterapin ke depan, harusnya pemerintah daerah tuh udah menyiapkan solusi atau mitigasi untuk mencegah hal-hal tersebut. Karena lagi-lagi kan akan balik lagi ke pendapatan asli daerah tersebut, begitu kan? Betul. Nah, sebesar berapa tuh penunggakannya? Nah, jadi total tunggakan pajak kendaraan bermotor dan BBNKB itu mencapai 2,7 miliar. Dan Luar biasa. Besar ya tunggakannya ternyata ya. banyak banget. Bahkan kayak itu lebih dari anggaran untuk bantuan untuk kota Cilegon tadi. Iya, Kan 3, Ya, 2,5 Nah, miliar. 2,75 miliar. Oh, iya. nah sekarang ini bisa sampai setengahnya kan. Setengahnya dari itu kan lumayan ya kayak untuk pembangunan atau program-program tertentu Betul, gitu sekali, kan. betul. Jadi Kepala Bapeda Banten mengharapkan dengan adanya penagihan PKB ini dapat membuat kinerja PAD Banten ini dapat lebih optimal. Dan pada kuartal 2 pada tahun 2024 kemarin sudah ada total tunggakan yang berhasil dicairkan nih hingga mencapai 1,31 miliar dari total 2,7 miliar. Jadi ya itu tadi karena adanya penunggakan pajak ini, pemerintah daerah tuh harus nyiapin lah mitigasinya gitu kan. Kalau misalnya memang option benar-benar diterapin, terus ada terjadi penunggakan, itu gimana gitu kan? Lagi-lagi bakal berdampak ke pendapatan asli daerah tersebut. Sebenarnya apa sih itu option tuh, penjelasan lebih rinci dan sebenarnya skema berjalannya kayak gimana? Apalagi kan 5 Januari ya, 5 Januari tuh Di depan mata wah, banget. udah awal tahun banget dan pastinya Betul. benar-benar harus Kayaknya ngerti ya awal tahun tuh banyak pajak-pajak baru ya, Wah, ya kan? Pasti kita tahu juga yang pasti. lagi happening nih kayak 12% itu. Iya, yang isu-isu ini kan. Oke, jadi sebelum jawab pertanyaan Galih, kita mau bahas sedikit tentang Undang-Undang HKPD. Jadi seperti yang kita tahu di Indonesia itu kan ada otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang dimana dua ini itu merupakan alat untuk mencapai tujuan bernegara, yakni pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok NKRI. Nah, FYI, desentralisasi fiskal ini dilakukan melalui penyerahan sebagian urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah disertai dengan pendanaannya. Nah, salah satu indikator dari kesuksesan otonomi daerah itu kan meningkatnya kemampuan daerah dalam membiayai sendiri sebagian besar kegiatan pemerintahannya. Untuk itu, selain mendapatkan transfer keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk memungut PDRD yang merupakan bagian dari pendapatan asli daerah mereka sendiri. Gitu. Jadi tergantung daerahnya gitu ya. Betul. Jadi ini tuh diatur di Undang-Undang HKPD yang dirancang tujuannya untuk memperkuat keuangan daerah gitu kan. Nah, jadi tuh kenapa sih ada UU HKPD ini? Karena pemerintah daerah itu sebelum-sebelumnya tuh mengalami rintangan gitu loh. Kayak dalam transfer keuangan untuk pemerintah daerah itu kan mereka kalau pajak tuh masuknya ke provinsi dulu ya, baru nanti ditransfer ke daerah. Nah, kalau sekarang itu karena ada HKPD ini jadi langsung masuk ke daerah. Terus HKPD ini juga menitik beratkan kepada kinerja, terus harmonisasi belanja pusat dan daerah. Gitu sih kurang lebihnya. Nah, dan dalam Undang-Undang HKPD ini ada salah satu pilar. Itu kan yang tadi disebutkan tadi ada local taxing power. Nah, jadi pada tahun 2000 Tadi tuh lupa ya, belum sebutin kalau ada local taxing power. Jadi HKPD itu Apa tuh local taxing power? jadi kan local taxing power tuh supaya untuk meningkatkan Potensi lokal. iya pajak itu. Jadi pajak daerahnya tuh digali lebih dari option ini gitu. Nah, selanjutnya Jadi pada tahun 2022 itu
rasio pajak daerah di Indonesia itu mencapai 1,3%, yang dimana ini sedikit meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya sebesar 1,24%. Dan adanya Undang-Undang HKPD ini diharapkan dapat meningkatkan rasio pajak daerah untuk tahun-tahun berikutnya. Dan salah satu kebijakan dari Undang-Undang HKPD ini yaitu ada pengenaan obsen pajak. Nah, obsen pajak Balik ke obsen nih, balik ke obsen. iya, Balik. betul. Jadi, salah satu kebijakan yang diimplementasikan di Undang-Undang HKPD ini adanya pengenaan obsen pajak, yang dimana ini dikenakan oleh 3 jenis pajak, yaitu PKB, BBNKB, dan MBLB, atau dikenal sebagai obsen PKB dan obsen BBNKB untuk pajak kabupaten atau kota, dan obsen pajak MBLB untuk pajak provinsi. Nah, jadi kalau di UU HKPD itu obsen itu didefinisikan suatu pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Jadi persentase pajak pada induknya itu diturunkan dulu karena adanya obsen ini. Kayak kita kan belajar waktu semester 2 tuh ya tentang pajak di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ya, itu tentang pajak PKB itu sebesar 2% kan pada saat itu maksimalnya. Nah, sekarang di UU HKPD itu diturunkan jadi 1,2%. Nah, terus pajak BPNKB di yang UU lama yang tadi tuh nomor 28 tahun 2009 itu pajaknya itu kan tarif maksimalnya 20% ya. Sekarang itu diturunkan jadi 12%. Nah, jadi memang di definisinya itu obsen kan untuk menambah gitu ya. Tapi pajak induknya itu tuh diturunkan. Jadi untuk masyarakat itu nggak terlalu benar kayak gitu. Nah, untuk tarif dari pajak obsen itu sendiri dalam UU HKPD itu diatur bahwa untuk obsen PKB dan BBNKB itu masing-masing sebesar 66%. Namun untuk obsen pajak MBLB hanya sebesar 25%. Yang dimana nanti obsen ini dipungut secara bersamaan dengan pajak yang dikenakan obsen. Nah, adapun dalam Perda Provinsi Banten nomor 1 tahun 2024 tentang PDRD, di situ tuh menetapkan tarif pajak PKB yang menurun menjadi 1,2% dan tarif pajak BBNKB menjadi sebesar 12% saja. Kira-kira gimana sih tuh perhitungannya tuh? Oke, untuk perhitungannya. Jadi misalkan nih Galih gitu kan punya kendaraan motor yang punya nilai jual kendaraan motornya atau NJKB-nya itu sebesar 100 juta. Anggaplah segitu gitu kan. Nah, jadi kita tuh hitung pertama wajib terutangnya dulu. Tadi berapa PKB untuk di Banten? 1,2% kan ya? Jadi 100 juta tadi itu dikalikan 1,2%. Hasilnya 1.200.000. Nah, 1.200.000 ini itu nanti langsung masuk ke provinsi karena dia kan tadi kita baru ngitung pajak PKB. Nah, selanjutnya baru kita ngitung yang obsennya. Tadi kan obsennya itu tarifnya 66% ya. Jadi dari wajib terutangnya tadi yang kita udah hitung 1,2 juta dikali sama 66%. Itu sama dengan 792.000 ya. Nah, 792.000 ini yang langsung masuk ke daerah kabupaten kotanya yang Gali tinggal itu gitu. Nah, tapi nih untuk bayar ke Samsat, Gali itu harus nambahin yang 1.200.000 tadi sama yang 792. Jadi itu sekitaran 1.992. Nah, itu yang harus Gali bayarkan ke Samsat. Jadi nanti si Samsat sendiri itu yang langsung ngelakuin split payment gitu ke rekening provinsi sama kota daerah gitu untuk skemanya. Gitu sih. Jadi pada dasarnya obsen pajak ini itu menggantikan mekanisme bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten atau kota. Jadi penerapan obsen bertujuan agar ketika wajib pajak itu melakukan pembayaran pajak provinsi kepada Pemprov untuk PKB dan BBNKB, nanti hasilnya itu bisa langsung masuk ke kabupaten kota atas pajak provinsi tersebut dan dapat diterima oleh kabupaten kota. Nah, gitu. Jadi ya bisa dibilang metode pembayaran ini itu bisa melalui
mekanisme setoran yang dipisahkan gitu, atau yang kayak Maya sebut tadi split payment gitu. Jadi secara langsung atau otomatis masuk ke rekening keuangan provinsi untuk PKB dan BBNKB-nya, dan masuk ke transfer rekening kabupaten kota untuk opsen PKB dan opsen BBNKB itu. Kita kan sempat disinggung soal tujuan dari opsen ya. Betul. Nah sebenarnya yang lebih lanjutnya sebenarnya kalau misalnya dari kalian tuh tujuan dari opsen menurut UU HKPD itu sebenarnya apa sih? Oke, kalau Kenapa sih bisa harus ada opsen gitu? kalau kita nyingkatnya itu tujuannya itu ada 4 ya. Pertama itu mempercepat, memperkuat, terus memperbaiki dan juga meningkatkan. Nah tadi tuh apa yang pertama mempercepat ya. Nah mempercepat ini kan tadi mempercepat pendapatan daerah terutama kabupaten dan kota. Betul. Karena sebelumnya skemanya itu kan bagi hasil. Iya. Kalau sekarang langsung masuk ke rekening daerah kabupaten dan kota gitu kan. Terus yang kedua tadi ada Memperkuat. iya memperkuat. Jadi tuh ini tuh memperkuat keuangan dari daerah masing-masing itu Ya, sendiri. betul. Karena dengan adanya langsung masuk, ya berarti mereka nggak perlu lagi dong nunggu transfer dari provinsi udah gitu. dapat jatahnya lah istilahnya. Betul, udah emang ada jatahnya. betul. Nah, terus yang ketiga memperbaiki. Nah, ini tuh memperbaiki postur APBD. Nah, karena kalau transfer dari daerah itu kan memang masuknya dari transfer daerah. Kalau ini tuh nanti masuknya namanya PAD, pendapatan asli daerah gitu. Jadi memperbaiki postur APBD yang ada di daerah kabupaten dan kota. Terus selanjutnya yang terakhir apa tuh Lida tadi? Iya, meningkatkan. Jadi tuh ini tuh meningkatkan sinergi antara pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten dan kota itu daerah. Benar. Jadi mereka itu ada sinergi untuk transferannya ini, untuk gimana mekanisme dari pajak opsennya ini gitu Gali. Kalau ada tujuan ya, ada 4 pasti ada manfaatnya dong. Kira-kira Ada dong. manfaatnya apa sih sebenarnya? Entah itu tadi kan buat daerah oke. Apakah ada mungkin ada manfaat buat kita sebagai pelaku atau istilahnya targetnya kita nih? Apakah ada manfaatnya atau apa gitu? Mungkin boleh bisa dijabarkan gitu. Oh, untuk manfaat udah pasti ada dong, karena kan pemerintah membuat suatu kebijakan tidak mungkin tidak memikirkan masyarakat. Misalnya kan dibuat untuk masyarakat. Jadi manfaat dari opsen pajak ini yang pertama itu pemerintah daerah sebagai penerima opsen dapat menerima bagiannya sesuai potensi daerahnya. Lalu yang kedua, percepatan penerima pajak daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan daerah dan pelayanan publik. Nah, jadi yang ketiga, penerima Pemda sebagai penerima opsen ini memiliki sense of belonging dalam pemungutan pajak daerah melalui sinergi dengan Pemprov sebagai pemungut pajak induk, sehingga dalam jangka panjang itu diharapkan dapat terjadi kenaikan penerimaan pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Dan yang terakhir, manfaatnya itu opsen pajak ini dapat mendorong pelayanan yang lebih baik bagi wajib pajak. Oh gitu, oke, boleh. Mungkin boleh dari kalian mungkin ada solusi atau harapan apa untuk kedepannya, karena kan pajak opsen ini kan udah di depan mata gitu. Betul. Boleh, silakan. Boleh mulai dari siapa nih? Mungkin Lida dulu kali ya. Oke. Jadi mungkin closing statement atau solusi untuk pemerintah ya. Dari aku mungkin pemerintah itu harus memperkuat sistem ini penagihan pajak nih dengan cara menerapkan teknologi informasi yang sekarang itu kan sudah sangat memadai ya, sehingga dapat mempercepat proses penagihan dan memudahkan wajib pajak ini dalam melaksanakan kewajibannya. Selain itu, pemerintah juga harus menggencarkan sosialisasi akan pentingnya kepatuhan pajak kepada masyarakat dan melakukan edukasi mengenai mekanisme opsen pajak itu sendiri serta manfaatnya bagi daerah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Oke, kalau dari aku mungkin singkat aja ya. Yang pertama kan tadi karena ada berita penunggakan pajak kendaraan bermotor. Betul. Jadi
pemerintah itu bekerja sama lembaga hukum untuk menindaklanjuti tadi. Kan takutnya di absen itu karena langsung ke PAD takutnya terganggu gitu kan. Jadi harus ditingkatkan lagi sih untuk kerjasama sama lembaga hukumnya. Terus yang kedua itu karena apa ya, pemerintah tuh harus memberikan feedback yang nyata untuk masyarakat. Karena kan kita membayar pajak nih. Iya, apa betul ya. yang pemerintah berikan setelah kita membayar pajak itu tadi. Jadi harusnya ada feedback yang nyata supaya kita masyarakat juga mau membayar pajak gitu, karena kan kembali lagi untuk kita itu pajak itu ya, gitu sih Gali. Oke, mungkin untuk kesimpulannya sendiri lebih ke bagaimana opsi ini dapat berguna untuk pajak-pajak daerah ya. Karena kan untuk pembangunan daerah itu sangat terkhusus karena adanya pajak opsi tadi, karena udah nggak ada terbagi lagi. Oke, terima kasih kepada Alida yang telah menyempatkan waktunya untuk datang, dan kepada Ismail juga terima kasih telah membawa topik yang sangat hangat dan sangat amat panas ini. Ini harus bisa dibahas di podcast selanjutnya gitu. Oke, mungkin saya sebagai moderator izin pamit dan see you next time. Bye.